Shalom saudaraku, Kisah Para Rasul 15 ayat 14 berbunyi, Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hampir tidak mungkin bagi kita untuk terlalu menekankan mengenai sentralitas namanya Allah, yaitu kemasyhurannya Allah ketika ingin memotivasi misinya gereja. Ketika Petrus mendapati dunianya jungkir balik karena penglihatan mengenai binatang haram dalam Kisah Para Rasul 10 dan pelajaran dari Allah bahwa dia harus menginjili baik orang-orang bukan Yahudi maupun orang-orang Yahudi, dia kembali ke Yerusalem dan berkata kepada para rasul bahwa semuanya itu terjadi karena hasrat semangatnya Allah bagi namanya itu sendiri. Kita mengetahui hal ini karena Yakobus merangkum khotbahnya Petrus seperti ini. Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Kisah Para Rasul 15 ayat 13-14. Tidaklah mengherankan kalau Petrus mengatakan bahwa tujuannya Allah adalah mengumpulkan suatu umat bagi namanya, karena Tuhan Yesus telah menusuk Petrus dengan sebuah pelajaran yang tak terlupakan beberapa tahun sebelumnya. Anda tentu mengingat kisah tersebut. Sesudah orang muda yang kaya raya tersebut berpaling dari Yesus dan menolak untuk mengikutinya, maka Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau tidak seperti orang kaya ini. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Matius 19 ayat 27. Yesus merespons dengan teguran ringan. Dia sebetulnya ingin menyatakan pada Petrus kalau tidak ada istilah telah melakukan pengorbanan yang terbesar ketika Anda memang hidup demi nama Anak Manusia. Yesus berkata, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Matius 19 ayat 29. Kebenarannya sangatlah jelas. Allah dengan semangat dan hasrat yang bersifat maha kuasa mengejar sebuah tujuan global, yaitu untuk mengumpulkan suatu umat bagi namanya dari setiap suku, bahasa, dan bangsa. Wahyu 5 ayat 9, pasal 7 ayat 9. Dia memiliki antusiasme yang tak habis-habisnya untuk memasyurkan namanya di antara bangsa-bangsa. Karena itu, demi namanya, ketika kita menyelaraskan kasih sayang kita dengan kasih sayangnya, meninggalkan pencarian akan ketenaran dan kenyamanan duniawi kita, dan bergabung dengan tujuan globalnya, maka komitmen maha kuasanya Allah terhadap namanya akan berkibar bagaikan panji di hadapan kita. Kita tidak akan pernah kalah, meskipun kita harus berjalan melewati banyak kesengsaraan. Kisah Para Rasul 14 ayat 22, Roma 8 ayat 35-39.